Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dari Gugus 2 Kecamatan Tanah Grogol, yang saya hormati dan saya banggakan pengurus KKG beserta seluruh anggotanya dari 5 sekolah di Kecamatan Tanah Grogol. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita di atas kodrat dan irodanya kita dapat berkumpul untuk berdiskusi bersama dalam kegiatan KKG yang rutin dilaksanakan setiap bulannya. Selawat serta salam senantiasa mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan karena sudah menuntut kita dari 8 menuju alam utara. Bapak Ibu, mohon maaf, dari Ketua KKG tadi mengatakan kita akan bicarakan penilaian B5. Dari pembawa acara membicarakan penilaian B5. Tapi atas diskusi dengan Ibu Kepala Sekolah Gugus Inti, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berdiri di depan, kita akan membicarakan penilaian terbaru untuk kurikulum K13 maupun kurikulum Merdeka. Oke. Maka jika nanti ada waktu akan kita bahas penilaian proyek. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Karena penilaian yang Bapak Ibu lakukan selama ini itu terutama kurikulum K13 itu belum sesuai panduan PPA kurikulum K13. Oke? Nah, dengan adanya itu dirasa perlu dan penting untuk berdiskusi hari ini. Dan saya akan membawakan pelan-pelan. Jika terlalu cepat silakan angkat tangan. Bu, itu belum jelas gitu ya. Karena ini sangat penting bagi Ibu. Baik. Kemarin pasti bingung tentang pembagian rapot ya. Kok rapotnya begitu sih? LN apa itu? Lemu. Yang tahu artinya masih ketawa. Jadi sesungguhnya kurikulum K13 itu sudah memiliki panduan terbaru. Penilaiannya sama persis dengan kurikulum Merdeka. Jadi jangan sampai gini, aku kan belum kurikulum Merdeka, tenang saja. Kan? Jadi sama. Saya akan nanti share kolom penilaian dulu. Buin saya tadi ya. Kenapa? Ini nanti harus dimiliki Bapak Ibu guru kelas, guru mapel, ya, guru kelas, guru mapel, baik kurikulum Merdeka maupun kurikulum K13. Sebelum saya bawakan materi dulu. Bukan aneh, dulu materi kok itu saya sekolong. Gak apa-apa. Ini saya di grup ya. Lihat ini. Ini kan bunyi kurikulum Merdeka, tapi saya beri garis miring umur. Silakan di umur ya. Kita amati dulu nih. Kurang besar ya? Kurang besar kan? Makanya jangan di belakang-belakang. Kita bahas ini dulu pelan-pelan sebelum. Sebentar saya berpointer dulu. Silakan diamati dari tabel. Oh iya. Enggak, nanti enggak pakai
Coba diamati di sama sesuai. Oke, kembali seperti tadi. Oke, nah ini lihat ke atas nih Bu. Ini ke atas dulu. Kolom inilah sesungguhnya ke atas dulu ini ke atas dulu ini. Ya, kolom inilah sesungguhnya yang harus dimiliki Bapak Ibu guru, baik kurikulum Merdeka maupun kurikulum K13. Kita lihat sekarang. LM ini lingkup materi 1, tetapi ingat, jika lingkup materi 1 itu seakan-akan banyak lingkup materinya. Kalau saya cenderung saya beri kalimat somatif 1, somatif 1, somatif 2, somatif 3 sampai berpuluh-puluh somatif. Oke? Ini. Jadi nanti ini silakan format ini boleh di komputer, boleh di apa ini namanya buku besar, boleh sah. Nah, jadi saya nggak bisa komputer, lah bikin aja sudah di buku besar. Gitu ya. Nih, sekarang ada pertanyaan dari kolom saya ini, boleh sebelum saya jelaskan lebih jauh. Ayo, jangan nggak tanya. Tanya nonton. Yuk. Tanya aja ke saya, nulis sedang mana, jangan ke Bu Ana. Ayo Mbak Nana. Lingkup materinya sama Tanya ke Ibu. ulangan pertanyaan dan ulangan Ya boleh, harus tahu undangan dulu tuh bagus. Boleh. Baik. Nah, sekarang gini, Bu, kok kolomnya tes non tes Ibu, gitu ya. Jadi yang perlu diketahui guru sekarang, somatif 1, somatif 2, somatif 3 itu boleh tes. Tes itu ada tes tertulis, tes lisan. Oke? Tes itu adalah tes tertulis, tes lisan. Nah, yang dikatakan non tes itu adalah performance. Membuat produk, terus apa namanya penampilan baca puisi, terus membuat proyek, misalkan proyek apa namanya ini yang mencangkok, membuat proyek bagaimana praktek apa bola lampu menyala, itu non tes performance. Ya, portofolio itu performance. Boleh somatik. Penugasan bersama itu somatik. Nah, catat sekarang, catat Bapak Ibu. Somatik ini dilakukan atau dilaksanakan satu tujuan pembelajaran atau lebih. Ingat itu ya kuncinya ya. Somatik dilaksanakan satu tujuan pembelajaran atau lebih. Sekarang ada yang punya buku enggak? Kurikulum K13 pinjam dong yang buku guru. Pinjam dong yang buku guru. Kita analisa bersama. Kita akan lihat bersama. Somatif itu tes atau non tes. Kita analisa dari KD. Kalau kurikulum K13. Ini buku guru kelas 3, tema 3 benda di sekitarku. Kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat.
sekarang kita lihat analisa dulu satu-satu KD. Mau menganalisa KD yang mana dulu nih? Ayo, tak silakan guru. Mau yang mana? Ayo, guru yang memilih. Mau yang mana? Yang dianalisa dulu. PKN. PKN. PKN angkat tangan kalau PKN. Enggak ada. Bahasa Indonesia mana? Bahasa Indonesia cuma 2. Matematika enggak ada. Berarti kamu dianalisa dong. Lihat terusan ini. Gak disuruh angkat tangan, gak ada yang angkat tangan ya. Kita coba PKN dulu ya, baru nanti ke matematika. Oke, sekarang kita lihat PKN. PKN kalau 1.1 menerima arti itu adalah penilaian spiritual. Nah, kalau 2.1 itu adalah sosial. Sekarang yang dipilih 3.1. Kita lihat 3.1. Memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Memahami. Berarti apa? Ingat, sebelum sampai menentukan itu apakah tes dan non tes, ingat cara menurunkan KD ini ke dalam indikator pencapaian. Ingat itu dulu. Tanpa itu sampai tidak akan paham bagaimana itu disomatikan, apa tes tertulis, apa lisan, apa informal. Jika memahami, silakan buka di tab Sumunit Blog, termasuk C berapa. Ayo dibuka dulu C berapa. Yuk C berapa memahami itu. Itu dulu. Nggak mau saya kalau kepastiannya dulu dong sayangku, cintaku, karena itu penentuan dari indikator. Memahami itu C berapa? C3 kali. C1. Jangan tidak salah, harus pasti. Lihat di Google loh, buka Google loh, buka Google loh, Google. C3. C berapa sayang? C3. Betul Bu? Kayaknya iya. Jangan kayaknya, saya harus pakai pasti. C3. Ada mana? Oh ya, di C2 memahami. Nah, jika memahami C2, maka diturunkan indikator. Ada papan tulis ya? Saya tak praktek tadi itu. Ada papan tulis. Memahami, maka silakan indikatornya dari C berapa? Dari C1 dan C2. Jadi C1, C2. Oke, C1, C2 kan. Kalau sudah tahu indikator capaian, turunkanlah ke tujuan pembelajaran. Nah, dari KD 3.1 tadi, kira-kira berapa tujuan pembelajaran? Kira-kira aja. Berapa? Kira-kira, yuk. Berapa? 2 atau 3? Karena apa? Karena tadi memahami kan sudah C2. Otomatis indikatornya kan C1, C2. Paling tidak 2 tujuan belajar. Sudah boleh disematkan belum? Boleh disematkan belum? Iya sayangku, jawab aja, boleh apa tidak? Boleh. Iya, kan 1 atau 2 katanya sudah paham. Ya, boleh dong. Karena memahami tingkatannya, maka tes tes apa non tes itu? Tes, ya boleh. Jadi menggunakan tes, boleh tes tertulis, boleh tes lisan. Tes itu ada 2 ya? Iya. Oke. Alhamdulillah, boleh paham. Sudah, untuk pengetahuan kita tahu bahwa PKN memahami tadi boleh disomatiskan. Sekarang kita lihat dan KD 4 titik berapa? 4.1. Nah ini lihat ini. KD-nya menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila.
C2, P2 ya. P2 pun. P2. P2. Nah, apabila P2 maka indikatornya bisa dari P1. Nah, lihat jika di keterampilan menggunakan P2, P1, jika itu masih terkait dengan menceritakan kembali tadi, maka bisa dengan apa itu tesnya kira-kira? Tes apa non tes? Non tes. Non tes, karena menceritakan. Iya. Berarti dia harus apa? Anak-anak dibuat apa? Tampil ke depan ya, menceritakan lambang. Misalnya gini, Garuda Pancasila sila pertama, lambangnya apa sila pertama? Bintang, artinya apa? Nah, itu dia menceritakan. Ingat, di situ menceritakan. Makanya guru harus pintar di sini. Pintar menelaah AD kalau kurikulum K13. Nah, menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Ingat, karena di sini tidak ada tertulis atau lisan, maka guru memilih. Jika secara tertulis, maka bisa digunakan langsung di somatif 1 dengan pengetahuannya tadi, karena dia menceritakan. Tapi di sini tidak ada bahasa lisan atau tertulis. Nah, silakan guru memilih. Tapi jika performan anak-anak ke depan, maka somatifkan disendirikan dengan somatif 1 tadi. Otomatis somatif 2 tidak dalam lingkup materi yang berbeda, masih dalam lingkup materi yang sama. Itu maksudnya, itu guru harus paham. Jadi pikiran kita harus dibuka, jangan sampai lingkup materi 1, lingkup materi 2 ini harus luas. Tidak, karena di panduan dikatakan 1 tujuan pembelajaran atau lebih. Jadi para guru jika ditanya kepala sekolah, ingat ya, kalau tes juga harus disimpan tesnya, jangan sampai nggak ada bukti. Ya, dan ingat, setiap indikator soal itu harus ada baik itu KKTP-nya, berapa target yang diinginkan. Kalau performan misalnya menceritakan dengan lisan, maka membuat rubrik penilaiannya. Kan itu ada 5 itu gambar. Ada 5 kan? 5. Misalnya gini, siswa bisa menceritakan 3 itu sudah tuntas. Itu pokoknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kriterianya harus ada. Itu juga harus dicantumkan apabila ditanya oleh kepala sekolah tentang somatik 2, ini bisa jawab. Ditulis saja di kertas Bu, di situ di soal. Minta sama kepala sekolah nanti bahwa sekarang memang banyak kertas yang dibutuhkan oleh guru tentang ini, tentang penilaian. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan, ini akan saya tutup, saya ganti ke PPT salahnya. Kita akan ganti memahami apa itu tes formatif, apa itu somatif. Gitu. Yang penting guru tahu kolom ini apa artinya, itu dulu maksudnya tadi saya. Silakan. Kita pelan-pelan tapi gabung. Jangan sampai nanti masih belum paham tapi seakan paham gitu loh. Ya. Kayaknya baru semua deh. Jangan begitu, boleh bertanya daripada saja. Oke ya. Oke. Sekarang dari atas apa? Tes itu yang bisa dibuat. Tes itu kan tes tulis atau tes Ini sambil dengerin. Biar enak. Bapak Ibu, kita akan mempelajari ini untuk kurikulum Merdeka juga kurikulum K13. Jangan ngomong begini. TPT itu untuk kurikulum Merdeka kan begitu ya.
juga harus tahu bahwa sekarang itu ada penilaian atau asesmen formatif dan somatif, dan itu juga harus dilakukan guru. 5 itu kadang-kadang ada 4 nanti semua 4 ya. Nah, tolong nanti kalau belum paham itu dekat, jangan sampai nanti lanjut tapi nggak paham beneran. Kita akan bicara dulu konsep asesmen formatif dan somatif. Konsepnya dulu ya. Nah, Bapak Ibu, baik kurikulum Merdeka maupun kurikulum K13 itu jenis asesmennya itu ada jenis asesmen formatif yang dilaksanakan di Aspor ini Aspor. Biasanya kalau Pak Yitno itu berbicara gini, dalam asesmen ada as learning, ada for learning, ada of learning, gitu ya kan? Gitu memang bahasa kerennya, gitu. Memang asesmen itu ada as learning, ada for learning, ada of learning. Nah, kalau dulu di awal kurikulum Merdeka, as learning itu bisa dikatakan tes diagnostis ya. Tapi sekarang itu di panduan terbaru tidak banyak digunakan, mengingat tes diagnostis itu dilaksanakan biasanya pada awal masuk kelas 1. Biasanya kan nanti ada pertanyaan yang ditanyakan kepada anak kita, bahkan minat itu termasuk juga tes diagnostis untuk mengetahui gaya belajar anak-anak kita, gitu ya. Nah, kalau sudah kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu di ini as learning ini berguna sebagai refleksi proses pembelajaran. Itu bisa dites formatif di awal-awal bertanya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Ayo, siapa yang tahu apa itu bangun ruang dan berikan contohnya. Saya Bu Guru. Apa? Bangun ruang adalah kota, misalkan. Anak-anak kan jawab. Ya apalagi? Nah, itu kan kita menggali apa? Pengetahuan siswa di awal, ya kan? Nah, setelah itu guru baru menyampaikan tujuan pembelajarannya. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Tuh. Nah, yang sekarang perlu dipahamkan guru pada asesmen formatif yang di for learning. For learning. For learning ini sangat ditekankan dan diharapkan lebih banyak dilakukan oleh guru. Mengapa? Nih kita lihat. Karena asesmen for learning yang mana sekarang dikatakan asesmen formatif itu berguna untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi jangan berkata begini, oh ternyata formatif itu tidak ada gunanya, tidak ada lagi ya. Tambah harus lebih banyak daripada somatif. Yang akan kita buka adalah sekarang bagaimana sih caranya guru itu menerapkan tes formatif di dalam proses. Kita buka dulu ya. Ini saya tutup. Jadi yang perlu diketahui guru bahwa sekarang itu ada as learning, for learning, of learning. Of learning ini somatik. Oke. Apapun as for ini sangat penting. As learning, for learning, of learning. Dan of ini yang somatik tadi, somatik 1, somatik 2, somatik 3 sampai berapa
bisa dibatasi. Karena sekarang saya ingin tahu mengapa somatik itu kok nggak bisa dibatasi? Mengapa? Alasannya apa? Siapa bisa jawab? Ayo. Mengapa? Ayo, mikir dari belakang. Ayo, mengapa? Monggo. Ayo. Ayo. Malu-malu loh Bu. Heran juga saja itu. Kok jadi kurang pede aku di sini? Coba kalau malu itu kalau orang Jawa itu malu kan isin ya. Isin itu kok gak isi gitu. Gini, tadi somatik itu dilaksanakan berapa tujuan pembelajaran atau lebih? Satu kan? Satu tujuan pembelajaran atau lebih atau dua atau tiga. Nah, maka tidak ada pembatasan. Guru tuh dalam 5 bulan atau semester 1 tuh mau berapa kali somatik, yang tahu siapa kira-kira? Ya gurunya. Ya kan? Ya gurunya mengapa? Loh kalau menurut guru enggak, siswaku itu pada KD 3.1 itu terlalu sempit, kurang luas. Kan cuma 4 tujuan pembelajaran. Saya mau nambah di KD nanti depannya 3.2. Ya silakan, yang tahu kan gurunya. Gitu. Maka somatik ini adalah gurulah yang tahu di kelasnya. Kepala sekolah nggak bisa batasi Bu, nggak usah banyak-banyak somatik, banyak kertas saja Ibu ini. Catain kertas nanti banyak betul, beli kertas anggarannya dikit. Nggak bisa. Dan ingat, yang perlu diubah di mindset guru adalah somatik itu way of learning bisa dilaksanakan dengan tes dan non tes. Tadi non tesnya apa? Performance, portofolio, terus apa lagi? Project, membuat produk atau praktek, apalagi? Presentasi, apalagi? Portofolio sudah, membuat laporan, ya kan? Itu bisa somatik. Ingat itu. Jadi jangan sampai tes tertulis, ini kali tes tertulis, dan pusing kan? Ya kan? Artinya apa? Anak-anak kita di dalam mencapai kompetensi yang diinginkan. Apa itu kompetensi ya? Apa? Ayo. Apa sayangku, jangan malu-malu belakang Twitter loh. Tadi sudah dengar aku ada apa gitu. Apa Dok? Kemampuan budakku, kemampuan yang diharapkan pada KD atau kompetensi dasar itu sudah dicapai ya sudah. Gitu. Jadi jangan sampai guru mengada-ngada, ini kok enak betul nilainya 9 semua ini. Saya ulang aja nanti biar ini, ya jangan masa iri sama murid yang dapat 9 semua. Yang top ya gurunya dong sukses. Kalau anak nilainya 9, 10, 9, 10 gitu. Makanya gurulah yang tahu berapa tujuan pembelajaran yang akan disomatikkan dalam somatik 1, somatik 2 dan seterusnya. Oke. Bapak Ibu, sekarang kita buka modul penilaian formatif yang mana ini sangat penting dilakukan guru dan ini dibukukan loh ya. Artinya disimpan nanti filenya kalau melakukan formatif. Dan formatif ini lebih banyak harus dilakukan guru daripada somatik. Meskipun formatif tidak berpengaruh kepada nilai rapot. Ingat, formatif yang dilakukan guru tidak mempengaruhi nilai rapot. Tulis. Tapi proses itu sangat penting dilakukan karena di sanalah kita membentuk anak didik kita menjadi anak yang berpikir kritis, saling menghargai, di sana juga saling berdiskusi,
Kita lihat sekarang macam-macam tes formatif yang bisa dilakukan oleh guru. Bukan Bu. Ini padahal masih banyak ini PPT-nya. Tapi ya sudah, kita ke situ dulu. Saya jam masih baca. Buat tadi, yes. Tuh lihat nih, PPT-nya tuh masih banyak, lihat ini. Arti somatik, formatif di bawah masih. Tapi saya ingin langsung saja biar guru ngerti nanti mulai semester depan ini jangan sampai ada ulangan harian namanya. Harus berbunyi somatik. Ke anak-anak juga begitu. Anak-anak, minggu depan hari Senin kita somatif ya. Somatiknya kalian tidak tes-tesan. Itu tuh sih. Tapi nanti kalian praktek ya. Karena kalian di situ diminta bisa membaca puisi, maka somatiknya nanti maju baca puisi. Yang dinilai adalah intonasinya, terus ekspresinya, gitu-gitu. Diberitahu apa yang dinilai. Gitu ya. Jadi somatik ini bisa seminggu ya, tergantung guru dong. Minggu depan, nanti 2 minggu sekali, tergantung guru, tidak bisa. Jangan sampai, Des, nanti kita somatik yuk, kita jawab aja kan anak kita pulangkan gitu ya. Biar enak. Jadi nggak benar itu namanya, jadi palsu. Gitu. Sudah? Oke, nomor 1, nggak usah dibahas itunya, langsung aja Bu. Langsung itu biar dibaca Bu. Pusing itu, langsung. Pusing kalian nggak usah. Metode belajar buat nggak usah. Langsung tes ya. Contoh-contoh. Pengertian formatif sudah, nanti dibaca sendiri. Iya loh, lagi nih kalau dibaca itu bukunya ya 1 jam nggak, ini masih banyak yang dibahas loh. Saya itu menginginkan hari ini juga nanti dibahas tentang bagaimana menilai proyek P5, sehingga saya diundangkan kan P5, tapi diminta buku pemasukan aku saya dulu pas sampai loh. Nanti nggak dikasih makan aku. Baik, sekarang kita pelajari pelan-pelan. Berikut disajikan beberapa contoh teknik penilaian formatif beserta penerapannya yang diambil dari beberapa sumber. Yang nomor 1, observasi atau bahasa Indonesianya pengamatan. Nah, pengamatan kalau itu Bapak Ibu jadikan penilaian formatif ada berapa cara. Yang A, ini A catatan anekdot, B buku catatan anekdot, C kartu catatan anekdot, D label atau catatan tempel. Kita bahas satu-satu Bu. Apa itu catatan anekdot? Nih, bawa sedikit saya. Ini PPT nih. Coba. Catatan anekdot merupakan catatan singkat yang ditulis selama pelajaran di saat para peserta sedang bekerja dalam kelompok maupun secara individual, ataupun setelah pelajaran usai. Pendidik buat catatan mengenai kemajuan peserta didik menuju percepatan belajar. Catatan juga dapat menggambarkan kemajuan peserta didik secara umum atau secara individual. Jadi guru itu ada punya catatan anekdot namanya. Itu penilaian formatif atau asesmen formatif atau for learning. Ya tahu nanti. Nanti kalau pengawas bilang asesmen for learning, of learning nggak bingung lagi. Ya. For learning formatif. Nah, ke bawah ini ada contohnya langsung. Contohnya ini. Contohnya guru membagikan soal menjodohkan ini. Nah, ini kan. Jadi formatif bukan berarti nggak ada soal loh ya. Ada ini, ada boleh. Ini guru nih mempelajarkan tentang nama-nama jumlah alat olahraga. Salah satu giat belajar pendidik adalah menjodohkan nama-nama alat olahraga dengan gambarnya. Nih, ayo. Selama mengerjakan
disuruh mengerjakan penjodohan, gurunya duduk di depan melihat status FB atau WA atau selfie tes formatif. Ya kan? Mau bikin mau bilang ke kepala sekolah, menyaksikan bahwa ini loh, saya tes formatif di foto. Masuk TikTok. Ya kan? Terus dimasukkan TikTok. Hebat, SD ini mulai benar pintar tahu tentang formatif. Padahal ini kok harus berkeliling. Nah, apa yang kenapa guru harus berkeliling? Ya, pendidik mendapati seorang peserta menjodohkan nama keluarga dengan gambar seperti gambar di bawah ini. Lihat ini. Tapi nggak jelas yo tulisannya. Ya apa ini? Bukan dijodohkan ini. Kabur. Nah, ke bawah. Setelah hasilnya ini keliling ke bawah. Nah ini catatannya ini. Selasa tanggal 5 yang kaki aja 2023 anggap aja. Pekerjaan pada lembar kerja Rai, namanya situ Rai. Ryan. Hampir semua tidak tepat. Padahal ketika ditanya nama-nama alat peraga lisan, dia dapat menyebarkan dengan baik. Berarti anak ini termasuk apa? Gaya belajar apa? Hah? Pemahaman? Visual? Kalian? Kan dia tidak paham gambar. Tapi kalau ditanya, tahu. Nah, kita lihat. Ternyata Rai belum bisa membaca, sehingga tidak dapat menjodohkan nama alat olahraga yang ditulis dan gambar yang sesuai dengan tepat. Nah, solusi Rai diberitahu bahwa sebenarnya dia tahu nama-nama alat olahraga dengan baik, tapi karena belum dapat membaca dengan baik, dia belum dapat menjodohkan tulisan dengan gambarnya. Rai perlu diberi pendampingan belajar baca. Sekarang saya tanya, jika anak ini begini, pada saat tes tertulis, dia nilainya pasti 0 ya? Apa yang dilakukan? Ayo silakan bercerita. Ya pinter, berarti dia tesnya adalah tes lisan. Dapat nilai enggak kira-kira? Dapat dong. Kasihan, orang anaknya mau bisa baca. Maka yang dilakukan guru mendata pendampingan individual. Setelah anak yang lain pulang menginformasi ke orang tua sebelumnya, tentunya ya anak itu diberi pendampingan membaca. Itulah gunanya formatif. Paham apa kesulitan anak didiknya, memahami karakteristik peserta didik, nilainya 2. Ya kan itu 0, 1, 2. Yang namanya memahami itu seperti apa? Salah satunya ada catatan anekdot. Harus dimiliki ya. Di komputer boleh kok. Bu, apa nih terus tulis tangan? Ya enggak lah. Boleh di kolom itu ada. Kok tulisannya jelek ya sambil saya ketik di komputer nggak apa-apa. Yang penting ada memang jejak rekam tentang catatan anekdot. Ke bawah. Buku catatan anekdot. Buku catatan anekdot adalah buku yang berisi lembar-lembar isian observasi yang dibagi menjadi beberapa bagian untuk masing-masing peserta didik. Dengan buku catatan anekdot, seluruh observasi mengenai seorang pendidik secara individual berada dalam satu buku. Ini contohnya. Nah, ini semua anak ini nanti siapa gitu. Lanjut ke bawah langsung. Kartu. Ini kartu, ada juga kartu catatan anekdot. Ini saya bagi nanti di SD 04 sudah punya ya ini ya. Saya bagi sudah kan modulnya. Sudah tak mungkin tidak berbuat. Sudah kemarin. Iya. Belum. Sekarang belum, nanti tambah nggak belum sama sekali nanti ini.